أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Darussalam dan pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan. Walaupun pagi hari ini kita diguyur hujan yang cukup lebat ya, tapi tidak melemahkan semangat kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah, melaksanakan solat fardu zuhur, yang mudah-mudahan kita sambil niat itikaf, niat talabul ilmi, niat silaturahmi, Allah lipatkan ganda seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Tema yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai akhlak. Maka kita ambil dari satu kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah, yang mana kitab Riyadhus Shalihin ini tamannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlakul karimah ya. Maka di sini kita ambil satu hadis bab tentang muraqabah, yaitu hadis yang ke-65. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ya. Kita sangat kenal beliau, walaupun hidup bersama Nabi lebih kurang 3 tahun, tetapi beliau berpastabikul khairat ya. Dia enggak mau ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang lain, maka dia mengambil bagian menghafal hadis, dan terbukti beliau sahabat yang terbanyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita. Mungkin barangkali mulai hijrah sudah umur-umur 40 tahun ya, 50 tahun, maka kita jangan ketinggalan sama saudara-saudara kita yang mulai start dari awal akhir balik gitu ya. Maka kita berbanyak ibadah, kita kejar ya. Mungkin dari segi baca Qur'annya, mungkin dari segi sedekahnya ya, atau seluruh pintu kebaikan ya. Baik, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dia langsung mendengar Nabi pernah menyampaikan
ya hadis ini. Inna salasatan min bani Israel. Sesungguhnya ada 3 orang di zaman Bani Israel. Di sini Nabi menceritakan kisah 3 orang di zaman Bani Israel. Maka kalau seandainya kisah Bani Israel itu dari Al-Quran, ini benar, kita tidak meragukan lagi. Ya, jadi kisah Bani Israel itu bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis, atau bisa dari sumber-sumber Ahlul Kitab, seperti kitab Taurat, kitab Injil yang ada sekarang. Ya. Lalu bagaimana tanggapan kita umat Islam? Kalau seandainya kisah Bani Israel itu dari Al-Quran, itu sudah pasti benarnya. Dzalikal kitabul la raiba fih, enggak ada keraguan lagi. Al-Quran menceritakan kisah Al-Baqarah, ya, tentang penyembelihan Baqarah yang bisa menyembuhkan menghidupkan orang yang sudah mati. Kisah tentang Uzair, ini pasti benarnya. Kemudian juga ada juga kisah Bani Israel dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu kita lihat dari hadis-hadis yang sahih, ya. Seperti ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Tentu ini hadis yang sangat kuat, yang sahih. Yang ketiga mungkin sumbernya dari Bani Israel sendiri. Mereka menceritakan kisah seorang ahlu ibadah di zaman dahulu. Dalam Al-Quran enggak ada, dalam hadis juga tidak ada. Lalu bagaimana tanggapan kita? Nabi memberikan pedoman atau petunjuk, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Atau kama qala, jangan kalian benarkan seluruhnya dan jangan juga kalian dustai seluruhnya. Lihat, barangkali kisahnya sesuai dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan mungkin membawa suatu hikmah yang baik, silakan, tidak ada masalah. Ya. Nah, kalau bertentangan, ya jelas kita tinggalkan. Maka jangan kita menyalahkan seluruhnya, jangan pula membenarkan seluruhnya. Jadi ini hadis, kisah ini sahih, ya, langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama Abros, ya, orang ini kena penyakit kulit, penyakit kusta, ya. Di samping bentuknya buruk, jelek, dan bau lagi, amis, gitu ya, korengan. Yang kedua Aqra, orang yang botak, tapi bukan botak seperti yang kita sekarang, ya, dicukur. Nah, itu bukan kalau itu kan tumbuh lagi. Ini botak yang rambutnya gugur, tidak tumbuh-tumbuh, tidak ada satu helai pun yang tumbuh, ya. Apalagi umur baru 15 tahun, 20 tahun. Nah, ini sedih mungkin, ya. Nah, kalau seandainya dia sabar, tentu itu lebih baik. Yang ketiga pertama Abros, orang penyakit kusta kulit. Yang kedua orang yang penyakit kepalanya botak, Aqra. Yang ketiga A'ma, orang yang buta. Jadi orang ini hidup masing-masing lah. Yang penyakit kusta hidup di daerahnya, dia sedang dicaci, ya, bahkan dia akan diusir oleh orang kampungnya karena baunya luar biasa, ya, orang menghinanya. Yang satu lagi yang botak juga, ya, dihina, dicaci, hidup di satu tempat juga. Dan begitu buta, ya, ini biasa saja, dia tidak terlalu memikirkan tentang yang diberikan Allah tersebut, dia sabar, gitu ya. Aradallah ayyabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan. Allah ingin menguji mereka. Jadi hidup kita ini adalah penuh dengan ujian, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati kita ini Allah ingin uji kita. Siapa di antara kita yang baik amalannya, ya. Kalau kaya raya, satu kuncinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta tadi sesuai dengan yang diridhoi Allah.
Kalau dapat apa, mungkin miskin, fakir, ya, kekurangan, sabar, ya, tetap menjalankan perintah Allah, maka itu pahalanya lebih besar lagi. Atau sehat dan sakit, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat dalam bentuk manusia. Jadi jangan kita menganggap malaikat itu hanya seperti cahaya saja, enggak kelihatan, ya. Kadang Allah, ya, dengan izin Allah, malaikat itu bisa berubah seperti manusia. Seperti malaikat Jibril, kadang berubah seperti orang Arab, ya. Nah, kadang datang kepada Nabi dalam bentuk yang sempurna. Begitu juga zaman-zaman dahulu juga Allah pernah mengutus para malaikat. Bahkan zaman setelah sahabat pun kita dengar ada orang yang mau dibunuh oleh penyamun, turun malaikat kepadanya membantu, ya. Dan Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Fa'ata al-abros. Yang pertama, malaikat ini datang kepada orang yang penyakit kulit tadi, penyakit kusta. Faqol, malaikat datang dalam bentuk, ya, orang tua dan sebagainya, ya. Dia bertanya kepada orang abros, ayu syai'in ahabbu ilaik. Wahai bapak, apa kira-kira yang bapak sukai, ya? Yang bapak idam-idamkan selama ini ada apa, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, gitu ya, zaman kita sekarang. Nah, ditanya, kira-kira apa Pak yang bapak sukai? Qal, si abros tadi berkata, launun hasan. Yang saya inginkan kulit saya ini berubah menjadi kulit yang sangat indah. Saya ingin kulit yang menawan, ya, karena selama ini saya dihina, dicaci, ya. Rasanya yang paling saya harapkan sekarang itu berubahlah penyakit saya ini, sembuhlah, ya, sehingga saya jadi orang yang bukan orang yang wajar saja, kalau bisa hasan, ya, paling indah. Nah, ini permintaan orang abros ini. Wajildul hasan, bukan warnanya saja, tapi kulitnya memang mulus, kulitnya memang baik, bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qadirani annas, dan semoga hilanglah apa yang selama ini manusia mencaciku, menghinaku, bahkan mengusirku. Famasahahu. Jadi kita lihat di sini, ternyata orang abros ini orang yang tamak, ya. Apa tamaknya? Mintanya langsung kulit yang terbaik, warna yang terbaik, gitu ya. Seharusnya minta semoga Allah menyembuhkan saya lah. Ini tidak ada kalimat Allahnya di sini. Dia minta pokoknya ini bagaimana caranya saya jadi orang hebat, saya jadi orang pintar, saya jadi orang yang disukai. Berarti kelihatan di sini kurangnya muraqabahnya kepada Allah. Seharusnya semoga Allah menyembuhkan saya lah. Minimal sembuh aja. Nampak qanaahnya di situ, ya. Jadi dari situ kita kadang melihat di tengah-tengah masyarakat kita, ya, ada orang jenis memang, ya, kalau ingin sesuatu tuh berapa sangat tamak gitu. Kadang jalan, padahal jalan aman, dia mau buru-buru aja, nggak peduli orang, ya. Kadang jalan ada becek, dia sengaja itu biar orang kena, gitu ya. Nah, ini dari niat sudah nggak baik. Ini satu. Jadi pelajaran bagi kita di sini, jangan sampai kita, ya, meminta kepada Allah itu, ya, hal-hal yang berlebih-lebihan, mendetail, ya. Ya Allah, berilah aku mobil Pajero Sport, ya Pak, yang keluar tahun sekian. Nah, itu kan mintalah sesuatu yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau disebut baik, Allah lebih tahu lagi mana yang baik untuk kita. Boleh jadi yang kita
sebutkan itu nggak baik, nggak berkah, gitu ya. Ini pertama pelajaran bagi kita dari Abros ini. Famasahahu, baiklah kalau begitu kata malaikat tadi, coba kemari tangan kamu, dipegang kulitnya, ya, disentuh, ya, didoakan malaikat. Fadhahaba anhu qadarahu, ya. Maka seketika itu hilang, ya, yang kotor-kotor tadi, ya, yang bau hilang semuanya. Wa utiya launan hasanan, dan seketika itu juga warnanya jadi indah, bukan hanya hilang yang baunya saja, kulitnya jadi cantik, kulitnya jadi bagus sekali. Nah, jadi kita di sini kita harus yakin, ya, seperti kata Nabi, barang siapa yang setiap sholat subuh bersedekah, maka di situ akan turun malaikat yang mendoakan, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah hari ini, ya, ganti dari yang dia berikan. Nah, maka kita jangan ragu-ragu. Setiap subuh kita bawa uang, ya, semampu kita, dengan harapan doa malaikat tadi, ya. Nah, kalau malaikat benar-benar mendoakan kita, nah, ini salah satu tanda-tanda doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di sini yang mendoakan itu bukan orang yang memberi, bukan orang yang menerima, tapi yang mendoakan itu orang memberi. Maka begitu juga kita ada orang minta sedekah sama kita, atau kita membantu sesuatu, kita yang mendoakan, ya, semoga Pak harta ini berkah untuk Bapak, semoga harta ini bermanfaat untuk Bapak, ya. Nah, jangan sebaliknya, Pak, tolong doakan saya Pak, ya, ini ada uang. Nah, berarti ini kita minta imbalan, ya. Nah, dalam Al-Quran itu la yuridu minhu, dalam Al-Quran surah Al-Ta'ala itu, surah itu, mereka tidak meminta terima kasih dan tidak meminta balasan. Nah, ini sifat orang bertakwa itu ketika memberi bukan minta didoakan. Malah sebagai ulama mengatakan kalau ada orang yang memberi kemudian dia minta doa, Pak doakan Pak, ya, ini saya ada keperluan kasih uang, itu tidak termasuk dalam ayat tadi. Tidak dapat pujian. Yang orang dipuji itu ketika dia memberi tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan apa? Terima kasih. Ini kita belajar minta kepada Allah. Kita beri jangan minta sama dia, minta sama Allah. Oh, dia mendoakan, alhamdulillah. Jangan pakai syarat, Pak, doakan Pak, ya. Ah, ini Bapak sudah saya beri, ya. Ah, jangan begitu, ya. Minta kepada Allah. Allah lebih tahu, ya. Di sini juga malaikat demikian. Kemudian malaikat bertanya lagi kepadanya, fa ayyu malin ahabbu ilaiki. Baiklah, sekarang kamu sudah baik, keadaanmu sudah masya Allah, ya. Dia pun heran, subhanallah. Nah, tentu orang dapat begitu luar biasa gembiranya. Ditanya lagi malaikat, kira-kira kamu suka bisnis apa? Nah, harta apa yang kamu suka, yang selama ini kamu bayangkan? Dia minta yang paling tinggi, yang paling mahal. Apa dia minta? Qal al-ibil. Wah, kalau bisa sih saya mau onta lah. Kalau sekarang Mercedes Benz, ya. Bukan minta Avanza dia. Bukan minta Xenia, langsung Mercedes Benz. Termahal. Ini kan kelihatan gitu, ya. Orang yang tawadhu itu dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik ya Allah. Ya. Oh, mobilnya Xenia, syukuri, ya. Jangan lihat Pajero, aduh mobil saya Xenia terus, orang Pajero model baru, itu akan hilang rasa syukur kita. Nah, ya. Jadi sini dia minta yang tertinggi, al-ibil, au qal al-baqar. Syakkar rawi. Ada menurut riwayat dia meminta sapi, ya kan ini termasuk mahal juga. Fa utiya naqatan usyara. Baiklah kalau begitu, diambil sama malaikat tadi, dia jalan sebentar, diambil ini ada satu ekor onta yang sudah bunting, ya, sudah mau melahirkan, ya. Ini biasanya kalau betina yang sudah hamil itu, bunting itu paling mahal, ya. Apalagi yang hamro, ya, itu bisa harganya 100 juta itu, ya.
150 juta. Faqal, dan malaikat itu berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu di onta ini. Nah, jadi orang yang memberi yang berdoa, ya, bukan orang yang menerima yang mendoakan, minta doa gitu ya. Nah, ini akhlak yang luar biasa. Jadi kita membahas masalah akhlak ya, dimana dalam amalan kita sehari-hari ada perubahan ya, dengan menggunakan 1 hadis, 2 hadis bisa kita amalkan, maka ini akan menjadi berkah ilmu kita ya. Nah. Jadi onta tadi pun berkembang. Malaikat pun datang setelah itu kepada Aqra, orang yang kepalanya botak ini. Faqal, malaikat berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, wahai bapak yang botak lah gitu ya. Nah, dijawab, kira-kira Pak, apa yang paling bapak sukai, yang bapak inginkan selama ini apa? Qal sya'run hasanun. Saya mau rambut yang bagus. Nah, ini juga bukan minta semoga Allah tumbuhkanlah rambut saya ya, kan minta sederhana dan ada kalimat Allahnya di situ. Ini enggak, saya mau rambut yang paling bagus ya, kalau bisa di kampung ini rambut saya paling bagus. Nah ya, sya'run hasan wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadirani annas, dan saya mengharapkan sekali ya, semoga apa penyakit botak saya ini hilang ya, yang selama ini manusia menghina saya, mencaci saya. Inilah harapan saya. Famasahahu, maka malaikat pun mengusap. Baik Pak, kalau begitu coba sebentar sini baca bismillahirrahmanirrahim. Baca. Fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Ketika itu juga ya, tumbuh rambut yang bagus sekali ya, yang kulit-kulit yang enggak bagus tadi hilang dan tumbuh rambut yang subur, yang bagus. Qal, malaikat pun berkata lagi, fa ayyu malin ahabbu ilaik. Baik Pak, alhamdulillah rambut Bapak sudah bagus ya, bahkan mungkin terbagus ini. Sekarang harta apa yang Bapak inginkan? Apa yang mau Bapak inginkan? Harta apa yang Bapak mau inginkan? Qal, dia berkata, al-baqar. Wah, saya sih kalau punya sapi bersyukur sekali saya. Nah, ini juga mahal ini. Zaman dulu kan kendaraan ya, yang teraba itu kan onta, baru sapi ya. Ini level yang kedua. Fa utiya baqaratan hamilan. Begitu juga, baiklah ini Pak, kebetulan ini ada apa? Sapi yang sudah hamil ya, silakan Bapak pelihara. Dan dia pun berdoa, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi Bapak. Ya, doa ini penting ya, kita diberikan istri minuman, enggak usah segala-segala, barakallah wahai istriku. Anak kita nampak berbuat baik, barakallah ya. Ini kita enggak tahu, doa itu nanti yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Teman nanya kita, Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, barakallah, terima kasih Pak. Nah, kan alangkah indahnya orang tanya kabar kita, berarti dia perhatian, doakan dia ya. Nah, dia dapat berkah, kita pun mudah-mudahan juga dapat berkah. Fa'atal ama ya, kemudian dia pun mendatangi, malaikat tadi mendatangi orang yang buta. Faqal, maka malaikat berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Nah, coba lihat jawaban dari orang buta ini. Ini yang kita contoh. Kalau yang tadi jangan dicontoh ya. Yang buruk kita jadikan sempadan, yang baik kita jadikan teladan ya. Kisah-kisah Quran, kisah Fir'aun, Qarun, jadikan sempadan ya. Tapi kalau kisah Nabi Musa, para nabi ya, jadikan itu sebagai tauladan dalam hidup kita. Maka dia mendatangi orang buta. Dia mengatakan, apakah yang paling kamu sukai wahai saudaraku yang buta? Qal, dia berkata, ayyaruddallah
Nih kalimatnya. Ilayya basari. Semoga Allah menyembuhkan mata saya. Semoga Allah membuat mata saya ini bisa melihat kembali. Fa absirun nas, maka saya bisa melihat manusia. Enggak banyak cita-citanya. Oh, mata saya paling bagus, ya. Alis matanya begini, enggak. Dia minta ya sembuh saya, bisa melihat istri saya, bisa melihat, alangkah senangnya. Apalagi bisa melihat cucu saya gitu ya. Nah, itu rezeki, nikmat besar. Tapi sayang kita kadang nikmat-nikmat begitu kita anggap enggak ada, ya. Kita anggap biasa. Nah, padahal itu nikmat yang sangat besar sekali. Famasahahu faraddallahu ilaihi basari. Kemudian juga kita selalu menggandengkan nama Allah, ya. Pak, bagaimana keadaan Bapak? Pak, alhamdulillah. Ada kalimat alhamdulillahnya, ya. Kalau kita minta manusia juga sebut nama Allah juga. Maka malaikat pun mengusap matanya. Baik Pak, coba saya pegang sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Faraddallahu ilaihi basari. Silakan buka mata Pak. Dibuka dia langsung melihat. Nah, ya. Imam Bukhari juga begitu. Ketika dia buta didoakan oleh ibunya, ya. Ya Allah, anakku ya Allah, dia anak yatim ya Allah. Ya. Aku ingin dia seorang ulama. Dengan doa ibu langsung ummi katanya, ibu, saya sudah bisa melihat. Ya. Barangkali kamu melihat dengan mata hati kamu, tidak, saya melihat dengan mata saya sendiri. Nih, doa, ya. Kemudian qol setelah sembuh, ayyul mali ahabu ilaik. Wahai saudaraku, harta apa yang kamu inginkan? Qal al-ghanam. Ya, kalau dapat kambing jadilah, ya. Dia tidak minta yang paling tinggi, yang tengah pun tidak, yang paling rendah dia minta. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik ya Allah, ya. Ya Allah, beri kehidupan seperti rumah presiden ya Allah. Nah, kan? Ini meminta yang berlebihan. Fa'utiya syah. Baik Pak, kalau begitu tunggu sebentar, ini ada kambing, ya. Walidan, ya juga dalam keadaan apa juga? Fantaja hadani wa wallada hada fakada lihada wadin minal ibil walihada wadin minal bakar walihada wadin. Akhirnya ketiga orang tadi itu berkembang, onta berkembang, sapi berkembang, kambing, bukan satu kandang lagi Pak, dua kandang, satu satu lembah, ya. Bukan satu kandang lagi, satu lembah penuh dengan onta, penuh dengan sapi, dan penuh dengan kambing. Masing-masing berkembang biak. Thumma innahu atal abros. Kemudian malaikat tadi setelah berjalan beberapa tahun, ya sudah jadi kaya raya. Akhirnya datanglah malaikat tadi kepada orang yang abros, dalam bentuk orang yang miskin, ya, dalam bentuk orang yang abros juga, yang berkulit-kulit kena kusta, ya. Faqala rajulun miskin qadin qata'at di hibal. Wahai Bapak, orang yang baik, saya ini orang miskin, dalam perjalanan kehabisan bekal, ya, dan saya belum sampai lagi ke tujuan saya, ya. Maka mungkin barangkali saya tidak akan bisa sampai kecuali billah. Nah, ini kalimatnya nih. Kecuali billah. Dengan izin Allah, summa bika, kemudian engkau. Jadi kalau kita minta sama orang itu jangan langsung minta. Saya meminta kepada Allah melalui Bapak, ya. Bapak ini orang baik, Bapak ini yang diberikan rahmat oleh Allah. Saya minta kepada Allah melalui Bapak, gitu ya. As'aluka billadzi a'taka al-laun hasan. Saya meminta kepada Zat, ya, kepada Rabb yang telah memberikan kepadamu warna yang baik dan kulit yang baik dan harta, ya. Ba'iran, saya minta 1 ekor onta saja, ya. Dia sudah punya 1 lembah, minta 1 ekor.
supaya saya bisa menyambung perjalanan saya. Faqal, oh mohon maaf Pak, al-hukuk kathir, saya ini banyak tanggung jawab Pak, ya banyak yang harus saya keluarkan uang. Faqala, dia sebutlah kan, akhirnya orang malaikat tadi berkata, sepertinya saya kenal Bapak. Nah, kata malaikat tadi, sepertinya kalau saya Bapak ini kita pernah kenalan lah. Bukankah Bapak dulu yang kena penyakit kulit, yang mana orang-orang membenci Bapak? Bapak dulu fakir, ya. Kemudian Allah memberi Bapak rezeki. Dia masih diingatkan, saking cintanya Allah, ya, kepada manusia ini, diingatkan kadang dibuatkan sakit, kadang dibuatkan masalah, supaya dia sadar, gitu ya. Nah, itu ujian-ujian dari Allah. Diingatkan. Innama, maka dia pun berkata dengan sombongnya, sesungguhnya harta saya ini adalah warisan dari orang tua saya. Ayah saya orang kaya, kakek saya orang kaya, ya. Tidak mengaku dia, ya, udah gengsi, ya. Mungkin udah terlanjur ngomong sama orang-orang dia tuh asalnya orang kaya. Akhirnya malaikat mengatakan, baiklah Pak, kalau Bapak bohong, semoga Allah, ya, menjadikan Bapak seperti yang dulu lagi. Wa ata al-Aqra fi suratihi wa hayatihi, ya. Singkat cerita dia pun jadi orang bermatian hewannya, datang penyakit gatal-gatal lagi semua penyakit, ya. Kembali seperti semula. Kemudian dia mendatangi orang botak tadi, bapak yang botak tadi, ya. Dalam bentuk begitu juga, dia botak juga, malaikatnya dalam bentuk yang botak juga. Maka dia berkata seperti demikian juga, ya. Akhirnya orang botaknya mengatakan, oh enggak, jawabannya begitu juga, tidak mengakui. Akhirnya malaikat mengatakan, baiklah Pak, kalau Bapak bohong, ya, semoga Allah mengembalikan Bapak seperti Bapak semula dulu. Akhirnya juga permatian semuanya. Kemudian dia mendatangi orang buta, ya, dalam bentuk orang buta juga, ya. Maka dia, saya orang miskin, saya dalam perjalanan, ya, maka saya tidak akan sampai kecuali dengan pertolongan Allah dan engkau. Saya meminta kepadamu, ya, berilah saya 1 ekor kambing. Apa kata orang buta? Qad kuntu a'ma. Ya, saya dulu memang buta, diakuinya, ya. Ini orang yang tawadhu. Saya dulu memang orang miskin, saya dulu orang buta, ya. Dan Allah yang mengembalikan penglihatanku. Dia tidak tahu lagi nih, yang datang ini malaikat atau enggak, dia enggak tahu. Ya, jujur dia kepada siapa saja. Maka silakan Pak, Bapak ambil semau Bapak. Ini ada satu lembah, ambil aja berapa Bapak bang. Mau ambil semua, ambil semuanya. Nah, ya. Wa wallahi, maka demi Allah, ma ajhaduk, saya tidak akan pelit kepada Bapak. Ambil Pak. Faqal, ya, al yauma bi syai' akhadtaha lillahi azza wa jalla, ya. Faqal, maka malaikat tadi mengatakan, wahai saudaraku, amsik malak, peliharalah hartamu ini baik-baik, jaga, ya. Sesungguhnya kamu sekarang sedang diuji, dua temanmu diuji, kamu juga diuji, ya. Faqad radhiyallahu anka, maka sesungguhnya Allah ridho kepada engkau dan Allah benci, ya, kepada dua orang sahabat ini. Nah, ya. Baik, mungkin ini masih pembahasannya kita simpulkan saja, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana akhlak, ya. Rasulullah menceritakan ini supaya kita melihat fenomena kehidupan kita, ya. Dan kisah-kisah orang-orang dahulu, dan sunnatullah itu tidak akan berubah. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya. Selama kita berniat baik, kita memberikan yang terbaik, yakinlah pembalasan Allah itu jauh lebih baik, pembalasan Allah itu jauh lebih sempurna. Maka ini juga dalam bab muraqabah, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dilihat, didengar, dan diketahui oleh Allah. Maka inilah yang akan kita membuat hamba-hamba yang soleh, ya, hamba-hamba
yang senantiasa diridhoi. Seperti orang buta tadi, sesungguhnya Allah telah meridhoi engkau. Ini kita tuju. Ilai anta maksudi waridhoka matlubi. Baik, ini dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, kita akhiri kajian kita dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa ini diijabah, kebaikan kita, keluarga kita, negara kita, ya, dan umumnya seluruh umat Islam. Ila hadin niyah wa ila kulli niyatin salihah wa ila hadratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma apa lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habiballah. Taqabbalallahu minkum. Saya aja.